Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai metode campuran atau metode mixed method. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadiatul Aisyah, NIM 2102111000130. Yang pertama, pengertian penelitian metode gabungan atau campuran. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Sejarah penelitian metode gabungan. Jadi ini merupakan sejarah mengapa lahirnya metode gabungan. Penelitian metode gabungan atau campuran pertama kali digunakan pada tahun 1950-an. Telah ditunjukkan bahwa kuantitatif dan penelitian kualitatif berbeda dalam set keyakinan atau asumsi para peneliti di masa itu. Perbedaan-perbedaan ini telah menyebabkan banyak peneliti percaya bahwa metode penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah dikotomi, sebuah proposisi atau baik. Sehingga lahirlah suatu premis dasar bahwa kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan bila hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Konsep penelitian metode gabungan. Yang pertama, mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Yang kedua, membangun kekuatan data kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, memiliki data kuantitatif dan kualitatif akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian daripada hanya satu data. Dan yang terakhir adalah ketika satu jenis penelitian, yaitu antara kuantitatif ataupun kualitatif, tidak cukup untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian metode gabungan. Untuk tujuannya, yang pertama untuk memperkuat dan memperluas kesimpulan penelitian. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan validasi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian seseorang. Berikut merupakan ciri karakteristik penelitian campuran. Yang pertama, memberikan dasar pemikiran untuk desain campuran. Peneliti harus memberikan kerangka dan alasan yang jelas mengapa memilih desain penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dan kualitatif, metode pengumpulan data dikaitkan dengan angka atau data numerik dan kata-kata atau teks dan gambar. Yang ketiga, penentuan prioritas. Dalam desain metode campuran, peneliti jelas menekankan pada satu jenis data daripada jenis data lain dalam penelitian dan laporan tertulis. Yang keempat, pengurutan dalam pengumpulan data. Adanya data pengurutan dalam penggunaan kedua jenis data. Yang kelima, analisis data dengan desain. Analisis data pada penelitian kombinasi harus disesuaikan dengan model penelitian kombinasi yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu diagram prosedur. Metode penelitian kombinasi memiliki diagram khas yang menunjukkan proses penggunaan kedua jenis data, kuantitatif dan kualitatif, urutan penggunaan data, serta menunjukkan prioritas data yang digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan jenis-jenis penelitian campuran. Yang pertama, menggabungkan atau mixing beberapa data kuantitatif. Yang kedua, menyatukan atau combining data kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, pandangan dunia terhadap integrasi berbagai pertanyaan dan metode. Yang keempat, pengembangan prosedur penelitian campuran. Yang kelima, advokasi untuk desain berbeda, dan yang terakhir adalah periode reflektif. Prinsip penelitian campuran atau mixed method. Yang pertama, mengenali arah teoritis proyek penelitian. Arah teoritis tersebut dapat berciri induktif atau untuk tujuan penemuan dan juga deduktif atau untuk tujuan pengujian.
Yang kedua, menyadari akan dominasi yang ada dalam proyek penelitian. Menyadari kadar atau bobot dalam desain penelitian penting agar proyek penelitian dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerancuan dalam praktiknya. Yang selanjutnya adalah model penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif. Pada layar terdapat 6 model penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif. Kelebihan dan kekurangan penelitian campuran. Yang pertama, kelebihan dari penelitian campuran. Penelitian campuran memiliki kelebihan menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Kelebihan yang kedua yaitu menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab oleh penelitian kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Dan yang terakhir yaitu praktis, karena peneliti memiliki keleluasaan menggunakan metode untuk meneliti masalah. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dan mendalam terkait dengan metode kuantitatif serta kualitatif karena keduanya digunakan dalam satu penelitian. Dan yang kedua, diperlukan pengambilan banyak data dalam penelitiannya, menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam proses penelitiannya. Langkah penelitian campuran. Pertama, langkah penelitian campuran model Squintle Explanatory memiliki karakteristik di mana tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Yang kedua, langkah penelitian campuran model Squintle Exploratory. Tahap pertama penelitian menggunakan metode kualitatif, tahap kedua penelitian menggunakan metode kuantitatif. Ketiga, langkah penelitian campuran model Concurrent Triangulation. Metode penelitian dapat dimulai dari rumusan masalah kualitatif atau kuantitatif yang sejenis. Keempat, langkah penelitian campuran model Concurrent Embed. Ada dua model dalam penelitian ini, yaitu metode kuantitatif yang menjadi metode primer dan atau metode kualitatif yang menjadi metode primer. Strategi metode campuran. Yang pertama, concurrent atau satu waktu. Penelitian mengumpulkan dua jenis data dalam satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan. Yang kedua, sequential atau bertahap. Penelitian mengumpulkan dua jenis data secara bertahap. Yang ketiga, transformatif. Dalam strategi ini, penelitian menggunakan kacamata teoritis sebagai perspektif overacting yang di dalamnya terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya adalah strategi pengambilan sampel penelitian mixed method. Di situ ada diagramnya, mungkin teman-teman bisa dibaca karena pada gambar tersebut sudah cukup jelas karena ada petunjuk tanda panah. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.